Tiga kontestan pria Indonesian Idol harus rela tersisih dari ajang Indonesian Idol 3. Mereka adalah Caleb, Gleno, dan Robby. Tiga kontestan ini sudah menunjukkan penampilan maksimal mereka. Tapi apa mau dikata, hasil result show kedua yang telah dilaksanakan pada hari Jumat malam lalu rupanya menjadi performa pamungkas mereka. Dengan hasil yang aku terima ini, aku akan terima dengan menuju untuk menjadi kepala rumah tangga yang sebenarnya. Dalam arti nanti dia berusaha untuk paling enggak persiapan untuk aku retire gitu. Sebagai perempuan, Faivi dan Della Puspita lebih berhati-hati jika menyinggung-nyinggung soal persoalan yang melibatkan wilayah laki-laki. Lain halnya dengan Ria Irawan. Ia seakan enteng-enteng saja menjalani hidup ini meski ia pernah mengalami perceraian. Sejak bercerai dengan mantan suaminya, Yuma, Ria Irawan sudah berkali-kali gonta-ganti pacar. Sederet pria seperti Aryansyah dan Agastya Kandau pernah mengisi perjalanan cinta Ria Irawan. Meski begitu, tak ada satu pria pun yang nyantol dan serius menikahinya. Apakah penyebabnya? Karena gue orangnya paling takut komitmen mungkin. Gue sih nggak mau mempermainkan perasaan laki-laki, malah gue tidak mau membuka perasaan laki-laki untuk bisa tertarik sama gue gitu. Itu kelebihan gue. Ternyata Ria Irawan sama sekali tak punya orientasi untuk gonta-ganti pacar. Bisa jadi ia hanya serius mencari di mana cinta sejati. Tak pandang bulu, cinta sejati tersebut berasal. Apakah dari laki-laki atau perempuan? Gue nggak pernah lari dari gue tidak pernah berganti laki-laki dari satu laki-laki ke laki-laki lain. Tapi laki-laki lain itu berbaik hati kepada teman lelakinya untuk gantian berdekatan sama gue biar yang teman lelakinya punya kesempatan. Kalau gue boleh jatuh hati, gue akan mencoba dari perempuan lain ke perempuan lain gitu. Karena buat gue yang paling solid adalah berteman dengan sesama jenis daripada gue harus berbagi curhat ke laki-laki, itu bohong banget. Pemirsa, banyak berita terkini yang akan memuaskan keingintahuan Anda tentang para selebritis idolanya. Inilah perkembangan terakhir berita yang menghiasi industri hiburan tanah air. Semenjak Roy Marten mulai ditahan hingga terakhir, Roy dituntut hukuman pidana 1 tahun 6 bulan penjara pada sidang kasus kepemilikan narkoba yang usai digelar hari Rabu lalu di Pengadilan Negeri Jakarta. Dua sahabat Roy, Ruhut Sitompul dan Anwar Fuady belum pernah sekalipun menjenguk Roy. Namun baru Sabtu kemarin, Ruhut dan Anwar Fuady menyempatkan diri untuk membesuk Roy di LP Cipinang, Jakarta Timur. Akan tetapi, Roy urung menemui kedua sahabatnya dikarenakan sakit. Enggak, bukan. Dia lagi sakit. Dari kemarin sakit. Gimana? Meriang dia lagi. Bapak Kalapak juga ikut membantu menjembatani biar tadi Roy bisa dibawa ke atas ya. Karena bahkan tadi kami akan berusaha, kawan-kawan juga bisa melihat Bung Roy. Tadi Bapak Kalapak sudah akan membantu. Tapi karena kesehatan dia. Jadi Roy tahu Bang Anwar Fuady datang. Nah, yang penting sekarang tinggal kita berdoa gitu. Kita berdoa untuk saudara Roy bahwa hukumannya ya yang seringan mungkin lah, yang sesuai dengan bahwa dia hanya korban, dia hanya pemakai dan bukan pengedar. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Anwar Fuady dan Ruhut Sitompul diduga menjadi dalang penangkapan Roy Marten. Asumsi tersebut menguat lantaran pada waktu peristiwa tersebut perselisihan antara Roy dengan Anwar Fuady seputar keabsahan Anwar Fuady sebagai ketua umum Parsi sedang panas-panasnya. Jika berpijak pada dugaan tersebut, bisa jadi Roy tidak menemui kedua sahabatnya karena masih merasa sakit hati. Nggak ada sakit hati, saya nggak ada sakit hati. Kita sahabat dari dulu. Iya. Saya tahu Roy tidak pernah pura-pura. Iya, saya tahu Roy. Roy orangnya sportif dan tidak pernah pura-pura. Padahal pada sidang tuntutannya kondisi Roy tidak menunjukkan gejala-gejala bahwa ia sakit. Mungkin setelah tuntutan dijatuhkan, kondisi tubuh Roy langsung menurun. Untuk memastikannya, awak Gospot langsung menemui istri Roy, Anna Maria. Sebagai istri yang setia mendampingi Roy, tentunya ia tahu benar seperti apa kondisi terakhir suaminya. Ya, Mas Roy memang agak-agak belakangan memang tegas, saya aja kan mau jenguk nggak bisa gitu kan. Dilarang tadi gitu. Ya mungkin memang kalau Mas Roy biasanya orangnya kan suka nggak mau saya risau apa gimana gitu.
ketika saya tadi mau jenguk juga, "Ya udah kamu nggak usah, nggak apa-apa," gitu, "nggak usah aja." Jadi saya juga dilarang nengok sih. Jadi saya nggak tahu persisnya Mas Roy sekarang, kondisinya sekarang. Mungkin saja Roy merasa terpukul usai dijatuhi tuntutan yang dinilainya sangat memberatkan itu. Oleh karena itu beban psikologis tersebut kemudian merembet pada kesehatannya. Meski Roy telah menyesali perbuatannya, beberapa pihak menduga tuntutan tersebut berbau rekayasa. Bicara intrik di balik rekayasa tersebut, opini publik mengarah kepada dua sahabat Roy Marten ini. Akan tetapi, yang namanya opini tetap saja belum bisa dipegang kebenarannya. Meski Anwar Puadi dan Ruhut Sitompul terbilang telat untuk membesuk Roy, Anna Maria merasa bahagia akan kepedulian dua sahabat suaminya. Walau tak dapat dipungkiri, opini miring seputar konspirasi di balik tuntutan atas Roy terkadang mengusik benak Anna Maria. Tapi kalau Mas Roy sih sebetulnya orangnya pemaaf ya. Dia kan juga orangnya hatinya ini lembut gitu sebetulnya. Saya nggak tahu, nggak mau menduga-duga hati orang dan maksud orang ya. Saya sih berharap itu maksud baik dari hati yang tulus gitu. Kalau itu yang terjadi ya saya terima kasih gitu. Saya nggak mau berpikir jelek tentang apa. Tiga kontestan pria Indonesian Idol harus rela tersisih dari ajang Indonesian Idol 3. Mereka adalah Caleb, Gleno, dan Robby. Tiga kontestan ini sudah menunjukkan penampilan maksimal mereka. Tapi apa mau dikata, hasil result show kedua yang telah dilaksanakan pada hari Jumat malam lalu rupanya menjadi performa pamungkas mereka. Dengan hasil yang aku terima ini, aku akan terima dengan lapang dada dengan melihat kualitas teman-teman tadi yang juga bagus. Mereka berhak untuk menerima ini semua. Dan mungkin kita bertiga juga bagus, di antara kita memang bagus semua, tapi memang harus ada yang pulang. Saya merasa penampilan saya hari ini saya udah maksimal, mencoba beri yang terbaik buat semua pemirsa di rumah. Mungkin banyak yang kecewa, tapi don't worry, there's another change. Jujur ada sedikit yang mengganjal, tapi Gleno nggak mau bilang itu nggak maksimal karena semua vokal apa segala macam tuh udah keluar gitu. Mungkin cuman faktor-faktor pendukung aja yang agak sedikit mengganjal. But it's fine, it's me yang pasti. Itu Gleno. Pemirsa, film Ekskul mengangkat kisah nyata tentang kehidupan para siswa SMA. Di dalamnya terdapat kisah-kisah menarik sekaligus memperhatikan di balik hubungan antara murid, guru, dan orang tua. Seperti apa film tersebut dan siapa saja pemainnya? Inilah Gospot. Sisi hitam dan putih dunia anak-anak sekolah terpapar jelas dalam film berjudul Ekskul. Film layar lebar yang diangkat dari kisah nyata ini mengisahkan problematika para pelajar SMU yang secara kasat mata akrab terjadi. Kenakalan remaja, kisah cinta anak SMU. Sebagai pelajaran point of view di mana dari sudut pandang dari orang yang tergencet gitu loh. Jadi seseorang yang tergencet itu juga dia punya suatu rasa untuk membalas mungkin ketidakpuasan atau apa. Nah, ini kita cuman di film ini adalah untuk memberikan suatu remind ya untuk mereka yang ternyata orang digencet itu juga gak enak gitu loh. Dia juga punya rasa untuk berontak kayak gitu. Ya kalau di film pastinya ada dramatisasi ya. Maksudnya mungkin pada keadaan kenyataannya mungkin gak gitu-gitu amat atau mungkin lebih dari itu bisa jadi gitu. Cuma buat aku kekerasan dalam bentuk apapun deh, dalam bentuk fisik atau dalam bentuk verbal atau apapun lah, gak baik aja. Indra dan Mona sudah cukup sering beradu peran dalam sinetron. Akan tetapi baru kali pertama ini mereka dipertemukan dalam satu layar. Sebagai orang tua, Indra dan Mona tentu tak mau kalau anak mereka nantinya salah didik. Oleh karena itu lewat film ini, sedikit banyak wawasan mereka bertambah. Sehingga mereka punya gambaran untuk menerapkan pola didik yang tepat bagi perkembangan psikologi anak mereka.
lingkungan juga dijadiin pelajaran. Kadang-kadang curhatnya teman-teman, kadang-kadang juga ya mungkin dari film juga atau mungkin dari bacaan-bacaan di media. Kadang-kadang kita banyak mendapatkan pelajaran yang bisa kita terapkan kepada anak gitu loh. Kalau ternyata dengan kasih sayang, dengan kelembutan orang tua kepada anaknya itu lebih nangkep gitu, lebih menyerap di hati anak daripada kita bilang nggak boleh sambil mukul gitu.